Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan, anak-anak yang saya cintai, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Senin 30 Agustus 2021. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 4 ayat 16 sampai dengan 30. Membaca, menyimak, merenungkan bacaan Injil pada hari ini, saya sangat tertarik dengan kalimat dari Tuhan Yesus ketika Dia datang ke Nazaret, tempat di mana Tuhan Yesus dibesarkan. Pada hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat, lalu hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepada Yesus kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku. Sepenggal kalimat ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita sekalian. Roh Tuhan itu ada pada Tuhan Yesus. Roh Tuhan ada padaku. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita membuka hati kita supaya dalam kehidupan kita menjadi pengikut Kristus. Roh Tuhan itu benar-benar ada dalam diri kita, dan Roh Tuhan itu menggerakkan kita untuk semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Tuhan, dan juga semakin dekat dengan sesama. Dekat bukan hanya sekedar secara fisik dekat begitu, tapi dalam arti ya kita dekat dalam hal kasih kepada sesama. Kita dekat dalam hal bela rasa, peduli kepada sesama. Bukan sekedar hadir secara fisik, tapi ada perhatian, ada hati kita ketika kita bersama dalam doa kepada Tuhan. Hati kita, diri kita ini terarah kepada Tuhan. Dan juga ketika ada bersama dengan sesama, kita juga memiliki hati yang terbuka bagi mereka. Pikiran kita juga terbuka bagi mereka. Roh Tuhan itu ada pada kita. Roh Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Roh Tuhan itu menggerakkan kita, mendorong kita untuk semakin hari semakin dekat dengan Allah, mencintai Allah, dan juga semakin peduli memperhatikan sesama kita. Karena Tuhan Yesus selanjutnya mengatakan demikian, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Saya mengartikan kalimat dari Tuhan Yesus ini adalah, bila Roh Tuhan itu ada pada kita, maka yang kita lakukan kepada orang lain, kepada sesama kita adalah benar-benar perhatian kita, peduli kita, kasih kita, bela rasa kita, mendukung kita kepada orang lain. Lalu ketika Tuhan Yesus menutup kitab itu, Tuhan Yesus mengatakan, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci ini pada saat kalian mendengarnya. Yesus menggenapi itu, ayat-ayat kitab suci tersebut. Ini berarti memang bahwa Tuhan Yesus itu digerakkan oleh Allah Bapa, Roh Allah sendiri, sehingga Ia melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah, melakukan hal-hal yang memberi arti kepada sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita ambil bagian dalam tugas yang diterima oleh Tuhan Yesus ini, membawa kabar sukacita, melegakan hati orang-orang yang sedang berduka, yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang mengalami kesulitan, membawa kabar sukacita kepada orang-orang miskin, membawa kabar sukacita kepada orang-orang yang sedang ditahan, yang sedang dipenjara, yang sedang menjalani masa hukuman, agar mereka sadar bahwa Tuhan itu mencintai mereka, dan mereka itu bisa kembali mencintai Tuhan dan juga mencintai sesama.
bahwa mereka itu dikuatkan juga oleh kehadiran kita yang membawa perhatian, membawa kasih kepada mereka. Biarlah hidup kekristenan kita, kekatolikan kita nampak kepada sesama kita, kepada orang lain. Terutama mereka yang disebut oleh Tuhan Yesus orang miskin, orang-orang yang menderita, para tawanan, orang yang sakit, orang yang buta, orang yang tertindas. Mari dalam kehidupan ini kita juga bisa membawa kabar sukacita, pewarta sukacita bagi mereka yang membutuhkan sapaan, belas kasih dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.